itu self konflik atau konsep diri adalah cara dan sikap seorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan atau perspektif diri meliputi aspek fisik psikis seperti mengenal karakteristik individu sendiri, tingkah laku atau perbuatannya, kemampuan dirinya dan sebagainya. Tekanan mencapai kekuatan diri individu itu saja, melainkan kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirinya. Sebagai contoh, apabila individu menganggap bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, akan terbentuk stereotip yang baik atau positif pada dirinya. Namun sebaliknya, apabila individu itu menganggap bahwa dirinya tidak mampu dalam artian pesimis sebelum mencoba, akan membentuk stereotip yang negatif pada dirinya. Konsep diri menurut Bern pada tahun 1993, konsep diri merupakan kesan terhadap diri sendiri secara keseluruhan yang mencakup pendapatan sendiri terhadap diri sendiri, pendapat tentang gambaran diri di mata orang lain, dan pendapatan tentang hal yang ingin dicapainya. Dengan begitu, konsep diri mencakup banyak sudut pandang sekaligus, tidak hanya pada suatu perspektif saja, seperti yang diungkapkan oleh Harlow bahwa konsep diri merupakan gambaran seorang mengenali diri sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional, inspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Aspek-aspek konsep diri. Konsep diri terdiri atas beberapa aspek yang menyelubunginya menurut Berezovsky. Aspek dari konsep diri adalah berikut. 1. Aspek fisik merupakan nilai seseorang terhadap segala sesuatu yang dimilikinya, seperti warna kulit, tinggi dan berat badan, tampan, cantik, sedang, beliau, kondisi badan yang normal atau cacat. Aspek sosial merupakan bagaimana peranan sosial dimainkan oleh seseorang dan sejauh mana penilaian terhadap kemampuannya, contohnya adalah orang tua, teman, dan lingkungan sekitar. Aspek moral merupakan nilai-nilai etika dan prinsip memberi arti dan arah hidup seseorang. Aspek psikis merupakan pikiran, perasaan, dan sikap individu terhadap dirinya sendiri. Konsep diri positif dan negatif. Karena konsep diri adalah kesan dan pendapat diri mengenai dirinya sendiri, konsep diri dapat mengarah pada yang positif dan negatif. Setiap konsep diri seseorang bersifat positif, maka mereka akan mendapatkan rasa percaya diri. Sebaliknya, jika konsep diri individu bersifat negatif, maka ia akan lebih mudah tersinggung dan mengalami afeksi negatif lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah karakteristik individu yang dimiliki berikut. Karakteristik konsep diri positif: 1. Merasa mampu mengatasi masalah, memiliki pengenalan diri yang baik, ada kemampuan objektif untuk mengenal keinginan. 2. Merasa setara dengan orang lain, merasa bahwa manusia tidak dilahirkan dengan pengetahuan dan kekayaan. 3. Menerima pujian tanpa rasa malu, memahami penghargaan dan pujian yang layak diberikan terhadap individu berdasarkan hasil kerja dari individu tersebut. 4. Merasa mampu memperbaiki diri, memiliki kemampuan untuk melakukan proses refleksi diri untuk memperbaiki perilaku yang dianggap kurang. Karakteristik konsep diri negatif. 1. Terhadap kritik, kurangnya kemampuan untuk menerima kritik dari orang lain sebagai proses refleksi diri. Kritik dari orang lain seringkali dianggap sebagai upaya untuk menjatuhkan harga diri. 2. Responsif terhadap pujian, sikap berlebihan terhadap tindakan yang tertentu sehingga merasa tindakannya perlu mendapatkan penghargaan. Sebab ada pujian yang mengenal harga diri pasti akan menjadi perhatiannya. 3. Cenderung merasa tidak disukai oleh orang lain, perasaan negatif bahwa orang lain di sekitar individu memiliki pandangan negatif terhadap dirinya.
individu sulit menjalin persahabatan yang tulus karena ia selalu memosisikan diri sebagai korban dari situasi sosial. Empat, menyimpan sikap hiperkritik, suka memberikan kritik negatif secara berlebihan terhadap individu lain. 5, mengalami hambatan dalam interaksi dengan lingkungan sosial, individu ini merasa kurang mampu berinteraksi dengan orang lain, individu tidak berani bersaing dengan orang lain untuk mencapai prestasi tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri: 1, reaksi dari orang lain, caranya dengan mengamati cermin perilaku seseorang terhadap respons orang lain dapat mempengaruhi diri dari orang itu sendiri. 2, perbandingan orang lain, perbandingan dengan orang lain pada diri seorang sangat tergantung pada cara orang tersebut membandingkan dirinya dengan orang lain. 3, peranan seorang. Setiap orang pasti memiliki citra dirinya masing-masing, sebab dari situlah orang tersebut memainkan perannya. Identifikasi terhadap orang lain, pada dasarnya seorang selalu ingin memiliki beberapa sifat dari orang yang dikagumi. Faktor atau sumber yang membentuk diri atau pengetahuan tentang diri. 1, proses persepsi diri. Proses individu mempersepsi dirinya dengan mengamati perilakunya sendiri dalam keseharian. 2, penaksiran yang refleksi. 2, penaksiran yang direfleksikan. Individu melakukan penaksiran tentang dirinya sendiri dengan merefleksikan atau bercermin pada apa yang dikatakan orang lain tentang dirinya. Evaluasi tentang diri individu dipengaruhi oleh apa yang diucapkan orang lain tentang individu. Misalnya, ketika orang tua mengatakan kepada anaknya bahwa dia pandai, anak akan berpikir seperti apa yang dikatakan orang tua tersebut. 3, perbandingan sosial. Menurut Spengler, pada tahun 1954, individu memperoleh pengetahuan tentang dirinya dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Misalkan, ketika seorang membandingkan bahwa nilainya lebih baik daripada teman-teman lainnya, individu akan mengetahui tentang kemampuannya. Cara mengembangkan sifat yang positif, mengenali dan menerima perbedaan serta pengembangan diri, mengenai pencapaian pribadi, mengelilingi diri dengan orang yang suportif, menghindari perbandingan sosial yang tidak sehat, refleksi diri, dan mencerminkan menerima